Baik Pak, ancaman sampah untuk 2028 ini pertumbuhan industri nikel membawa konsekuensi sampah yang luar biasa ini Pak. Apa solusi jangka pendek Bapak agar Moro tidak tenggelam dalam sampah sebelum tahun 2028? Ya benar, ini akan jadi persoalan. Dan hari ini juga sudah jadi persoalan bagi kami karena sebagaimana daerah industri, daerah investasi, maka ini akan mendatangkan migrasi orang dari luar Morowali Utara untuk masuk ke Morowali Utara. Nah tentunya kehadiran banyak orang kemudian berdiam di Morowali Utara ini akan menghasilkan sampah domestik yang produksinya pasti semakin hari semakin meningkat. Begitu juga tentunya sektor industri juga akan menghasilkan sampah dari hasil prosesi industri yang ada di situ. Nah, kami beberapa minggu yang lalu melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan bagaimana mengatasi sampah di daerah kawasan, khususnya daerah yang menjadi daerah kawasan industri. Nah, kami meminta untuk disinkronkan pemerintah desa, kecamatan untuk bisa menangani sampah di masing-masing desa sendiri. Karena sampai hari ini problem kami belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir TPA. Nah, karena itu kami membangun beberapa TPS 3R untuk pengelolaan sampah secara komunal dengan wilayah cakupan yang kecil. Dan kami tahun ini mengajukan TPST ke pemerintah pusat, tempat pengelolaan sampah terpadu untuk bisa sebagai salah satu solusi juga untuk mengatasi sampah. Sebulan yang lalu kami pergi berkunjung ke Universitas Diponegoro dalam rangka belajar bagaimana pengelolaan sampah dengan zero waste. Kami hari ini mendapatkan pendampingan dari Universitas Diponegoro untuk pengelolaan sampah sehingga nantinya bisa zero waste dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali Utara. Tapi tentunya ini tidak proses 1-2 hari dan ini tentunya juga tidak hanya bergantung pada tempat sampah dan teknologi yang kita gunakan, tapi tentunya hal yang penting yang bagian daripada itu adalah juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Paling tidak bisa memilah sampah, paling tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah tentunya ini butuh proses waktu yang tidak singkat tentunya untuk membangun kesadaran masyarakat, sadar akan kebersihan, sadar akan bagaimana menangani sampah secara benar. Baik, Pak, artinya dengan adanya teknologi baru untuk pengolahan sampah itu kan butuh lagi investasi yang cukup besar begitu ya Pak. Nah ini bagaimana Pak langkah-langkahnya? Ya mau tidak mau kita harus mengalokasikan, karena ini adalah persoalan. Nah, ketika ini kita tidak atasi, maka ini akan lama-lama akan menjadi persoalan besar. Sehingga kami berkomitmen dengan tentunya dengan di tengah-tengah realokasi anggaran yang ada ini, bagaimana kami bisa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengatasi persoalan sampah ini. Oke, nah saya penasaran soal pengolahan sampah yang menjadi zero waste itu Pak. Di seperti apa sih sampahnya ini? Apakah kemudian dialihfungsikan atau diolah seperti apa lagi nih Pak? Ya, kalau yang kami melihat pengelolaan sampah yang ada di kampus Undip, bagaimana sampah dipilah. Sampah organik dipilah, kemudian diolah nanti sehingga ini bisa menjadi pupuk. Kemudian sampah plastik dan lain-lain itu bagaimana diolah sehingga ini bisa menghasilkan menjadi bahan bakar. Bahan bakar BBM. Nah, kemudian sampah-sampah yang lain juga dengan perlakuan yang berbeda. Sehingga ini semua termanfaatkan. Yang sampah plastik juga bisa dijual kembali. Kemudian sebagian juga bisa diproses untuk menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan. Baik, menarik sekali. Nah Pak, sudah tiba saatnya di closing statement ini Pak Delis. Target utama Bapak di tahun 2026 untuk membuktikan bahwa kekayaan nikel benar-benar berbanding lurus dengan kenaikan penghasilan warga Morowali Utara. Silakan Pak Delis. Ya, sebagaimana visi Kabupaten Morowali Utara adalah terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara berusaha memaksimalkan pemanfaatan anggaran ini untuk menjawab 3 persoalan ini. Bagaimana mewujudkan masyarakat Morowali yang sehat, yaitu dengan membangun fasilitas kesehatan, memberikan akses pendanaan kepada masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan, kemudian memastikan semua sumber daya manusia kesehatan juga bisa terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara. Kemudian untuk pendidikan seperti itu juga kami mewujudkan Morowali Utara yang cerdas, maka kami telah membebaskan pendidikan, program pendidikan gratis di Kabupaten Morowali Utara, dan kami juga setiap tahun memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Morowali Utara. 3.000 lebih penerima beasiswa rata-rata setiap tahunnya.
yang dibantu, yang disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara. Dan juga ini tahun ketiga kami telah mengirim SDM kami yang terbaik untuk belajar dengan beasiswa penuh ke Cina setiap tahunnya. Tahun ini juga kami kembali akan mengirim mahasiswa kami. Kemudian yang berikut ya, dalam rangka mewujudkan Maluku Utara yang sejahtera, maka kami juga telah melakukan langkah-langkah, yaitu bagaimana memberikan keahlian, skill bagi putra-putri kami yang tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan ini juga pendidikan vokasi ini kami berikan secara gratis. Kami telah melakukan pelatihan operator alat berat, pelatihan tenaga pengelasan welder, dan hari ini sementara berjalan kami melakukan pelatihan bahasa Mandarin secara gratis karena untuk kebutuhan sektor hilirisasi tambang yang sebagian besar investasi berasal dari China. Kemudian sudah 5 tahun kelima kami berikan stimulus dalam bentuk bantuan keuangan khusus desa, yaitu kami memberikan dana 300 juta setiap desa untuk pelaku usaha UMKM. Ya, untuk membangun usaha-usaha di desa. Hari ini kurang lebih 2.000 UMKM baru yang telah berjalan di Kabupaten Maluku Utara. Dan tahun ini dalam rangka pengentasan kemiskinan, kami akan merapikan data sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu Desil 1, Desil 2, merapikan data kemiskinan kami, sehingga nantinya kami berharap keluarga-keluarga miskin kami akan memberikan bantuan stimulus modal untuk mereka bisa melakukan usaha-usaha di tempat mereka sesuai dengan potensi yang ada.